Jet militer Myanmar jatuh akibat kegagalan teknis, pilot tewas. Sebuah jet militer Myanmar jatuh pada hari Rabu 16 Februari pagi waktu setempat setelah mengalami kegagalan teknis saat terbang di utara negara itu. Demikian diungkapkan tim informasi junta dalam sebuah pernyataan. Sebuah jet tempur militer jatuh pada Rabu selama pelatihan rutin menewaskan pilotnya, kata seorang juru bicara militer kepada kantor berita Xinhua. Jet tempur itu jatuh ke danau di sebelah timur desa Ontau, wilayah Sagaing sekitar pukul 10.43 waktu setempat pada hari Rabu. Kecelakaan itu disebabkan oleh kerusakan teknis, lanjut juru bicara itu. Ia juga menjelaskan jet tempur satu kursi itu jatuh setelah kehilangan kontak dengan pangkalan udara Tadau Angkatan Udara Myanmar. Pilot diketahui sedang menerbangkan misi pelatihan non-tempur. Pernyataan itu menambahkan, seperti dilaporkan AFP, junta Myanmar secara teratur melakukan serangan udara saat memerangi pasukan pertahanan rakyat, kelompok bersenjata yang bermunculan untuk melawan pemerintah militer di beberapa wilayah termasuk Sagaing. Kecelakaan pesawat biasa terjadi di Myanmar yang memiliki sektor penerbangan terbelakang dan musim hujan di negara itu telah menyebabkan masalah bagi penerbangan komersial dan militer di masa lalu. Pada bulan Juni, 12 orang tewas ketika sebuah pesawat militer Myanmar yang membawa seorang biksu senior dan beberapa donor ke sebuah acara keagamaan jatuh di wilayah tengah negara itu. Sebuah pesawat militer jatuh ke Laut Andaman pada tahun 2017, menewaskan sesama 122 orang di dalamnya dalam salah satu kecelakaan penerbangan paling mematikan dalam sejarah negara itu. Pihak berwenang menyalahkan cuaca buruk. Pada tahun 2015, sebuah pesawat penumpang Airbagan keluar dari landasan pacu saat hujan deras. Seorang penumpang dan satu orang di darat tewas. Junta Myanmar hancurkan ratusan rumah di Sagaing, 10.000 warga terpaksa mengungsi. Lebih dari 400 rumah di 2 desa kabarnya dihancurkan oleh tentara di kawasan Sagaing, Myanmar. Mereka menuduh kawasan tersebut telah memberi perlindungan bagi kekuatan anti-junta. Peristiwa itu memaksa sekitar 10.000 warga sipil mengungsi, kata warga pada hari Rabu 3 Februari 2022. Warga itu yang minta namanya tidak disebutkan karena takut akan pembalasan, mengatakan tentara menghancurkan sekitar 220 dari 265 rumah di Muitun dan hampir seperempat dari 800 rumah di Pan. Saya tidak dapat kembali ke desa, ujarnya. Saya tinggal di Biara, mereka menghancurkan rumah kami meskipun kami tidak menyerang mereka. Menurut warga, orang-orang melarikan diri ketika tentara memasuki desa, tetapi mereka tidak dapat mengambil harta benda mereka dan kehilangan ternak mereka dalam kebakaran itu. Rincian mengenai serangan di desa Pan, sekitar 3 km dari sana belum tersedia. Serangan terjadi 31 Januari malam sewaktu sekitar 100 tentara dari kota Mayaing di kawasan tetangganya Makwe memasuki desa Muitun dan Pan di kota Pali, Sagaing, mulai membakar bangunan-bangunan, kata berbagai sumber kepada RFA seperti dikutip dari VOA Indonesia. Tentara muncul tiba-tiba malam itu, kata seorang warga Muitun yang kehilangan rumahnya. Mereka bertindak seperti akan berlalu, tetapi kemudian mereka mulai membakar rumah-rumah. Seluruh desa lenyap, hanya 1 atau 2 rumah yang tertinggal. Setelah itu mereka pergi ke arah barat dan membakar rumah di desa Pan. Sebelum kebakaran, para anggota milisi anti-junta pasukan pertahanan rakyat setempat telah menyerang sebuah pos di desa Inmate, di mana pasukan pemerintah dilaporkan melakukan pelatihan untuk kelompok milisi Yusaute yang pro-militer. Empat demo berdarah di sejumlah negara Myanmar hingga Kazakhstan.
Kazakhstan tengah berada dalam status darurat nasional setelah protes kenaikan BBM dan gas LPG yang berlangsung sejak awal tahun baru. Protes yang semula terjadi di beberapa kota besar, terutama Almaty, terus meluas hingga berujung rusuh dan menewaskan hampir 50 orang termasuk puluhan polisi yang disebut dipenggal. Tidak hanya Kazakhstan, demo berdarah juga pernah terjadi di beberapa negara lainnya. Berikut 4 negara tersebut. 1. Myanmar. Myanmar tengah dilanda krisis politik sejak pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, digulingkan dari bangku pemerintahan oleh junta militer. Akibat kudeta itu, Myanmar memiliki 2 pemerintah yang saling serang, yaitu kubu junta militer dari kubu pemerintah Persatuan Nasional yang didukung sipil. Junta militer juga harus menghadapi kelompok pemberontakan sipil dan banyak kelompok militan di pedalaman yang telah bersumpah menentang kekuasaan militer. Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mencatat lebih dari 1.000 orang tewas sejak kudeta hingga Agustus 2021. Berdasarkan catatan AAPP, 1.001 orang tidak bersalah telah dibunuh. Jumlah korban aktualnya mungkin lebih tinggi lagi, ujar Sekretaris AAPP Tate Naing kepada Reuters. Namun angka itu bakal semakin bertambah mengingat demo Myanmar masih terus terjadi. Desember lalu, pasukan pertahanan nasional Karenni mengaku mengubur lebih dari 30 jasad yang terbakar akibat korban serangan brutal junta militer. Sebanyak 35 orang termasuk 4 anak-anak dan 2 staf LSM Save the Children tewas dibakar dalam bentrokan antara kelompok pemberontak sipil dan junta militer di dekat desa Mozo saat malam Natal 24 Desember 2021. 2. Kazakhstan tengah dilanda protes massal yang diawali oleh lonjakan harga gas LPG. Akibat protes ini sebanyak 28 polisi dan 16 demonstran tewas sampai Jumat, dikutip dari Sputnik News. Mengutip ABC News, di antara 28 polisi yang meninggal ada petugas yang ditemukan dipenggal. Selain itu, lebih dari 30 orang telah ditahan akibat kerusuhan ini. 3. Sudan. Demonstrasi di Sudan yang berlangsung baru-baru ini memakan beberapa korban jiwa. Sebanyak 3 pengunjuk rasa tewas akibat ditembak pasukan keamanan pada hari Kamis. Menurut Komite Sentral Dokter Sudan, 3 orang yang terbunuh itu ditembak pasukan keamanan saat demo di kota Omdurman dan Bahri. Sementara itu, setidaknya 60 orang meninggal dunia sejak kudeta militer dilakukan pada Oktober 2021. 4. Afghanistan. Sejak Taliban berkuasa atas Afghanistan pada Agustus 2021, kelompok itu semakin membatasi peran perempuan dan hak asasi manusia. Dalam beberapa demo yang terjadi sejak mereka berkuasa, ada beberapa yang memakan korban jiwa. Pada September 2021, 2 orang tewas akibat luka tembak, 8 lainnya luka-luka dalam aksi protes menentang Taliban di kota Herat. Tidak hanya itu, Taliban juga kerap melakukan kekerasan pada pengunjuk rasa. Taliban pernah mencambuk perempuan yang memprotes kabinet bentukan kelompok yang sama sekali tidak melibatkan perempuan. Ada pula jurnalis yang dipukul anggota Taliban kala meliput demo yang terjadi di Afghanistan.